ويحسن الحمد ويسبحان بن عالم الحسن هو بخارج الدول أن الله يعطي بركة في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعطفهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة يعني في رمضان دعوة مستجابة. رواه البزار في مسنده. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli muslim," sesungguhnya untuk setiap muslim dan juga muslimah, fi kulli yaumin wa lailah, di setiap hari dan setiap malam, yaitu di bulan Ramadan, dakwatun mustajabah, mereka memiliki doa yang mustajab. Setiap hari di Ramadan, mau siang atau malam, setiap kita memiliki hak untuk diijabahi doanya. Sehingga dalam hal ini, seseorang yang dia mengerti akan anugerah Allah ini tidak menyia-nyiakannya. Sehingga termasuk daripada ibadah. Bahkan Nabi mengatakan mukhul ibadah, otaknya ibadah yaitu doa. Nabi bersabda, dan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dan doa ini tidak bertentangan dengan pasrah atau ikhlas dengan takdir kita. Sebagian orang menganggap sudah yang diatur sudah selesai, nggak perlu doa ngapain juga. Apa yang sudah dilakukan oleh Allah sebelum kita diciptakan itu sudah selesai, sudah nggak perlu doa lagi. Tidak. Bahkan doa ini termasuk daripada bentuk butuhnya hamba kepada Allah, bentuk tawakalnya dia kepada Allah, bentuk pengakuan hamba itu gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, tapi dia memiliki Allah yang maha kuasa, yang memiliki kun fayakunnya. Sehingga dalam hal ini, dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapapun yang enggak mau minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Tanda sombong. Tanda dia sombong sehingga
merasa bisa sendiri, gak butuh bantuan Allah, maka Allah akan buatkan. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala setelah membahas tentang puasa, setelah ayat puasa, kemudian ayat baca Quran, baru kemudian Allah menyebutkan ayat Tuhan. Oleh itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jika hamba bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ini ayat turun ketika sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji, apakah Tuhan kita itu dekat, maka kami cukup berbisik saja, Allah sudah tahu. Ambaidun fanunabi, atau Allah itu jauh dari kami sehingga perlu kami panggil dulu, kami teriak dulu dalam berdoa. Maka turun ayat fa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, bila aku dekat. Dekat di sini adalah dekat ilmu, pengetahuan Allah akan kita sangat dekat, pengawasan Allah akan kita sangat dekat. Sehingga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada kalian daripada tulang kaki kalian. Artinya dekat di sini dekat pengetahuan, sampai-sampai apa yang terlintas di hati kita Allah tahu. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata-mata yang khianat, yaitu mata yang melihat sesuatu yang haram, mata yang memandang saudaranya dengan pandangan meremehkan. Itu khawinatul a'yun, mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah juga Maha tahu apa yang disembunyikan oleh hati kalian. Bukan dekat jarak, karena Allah Maha suci dari jarak dan Maha suci dari tempat. Dan ini dijelaskan di dalam salah satu hadis Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah dalam sujud itu doa kalian. Artinya di sini keadaan seorang hamba ketika sujud itu adalah bentuk tawadhu, samanya kaki dengan kepala sejajar, dan tawadhu sesuai dengan sabda Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu, orang yang tawadhu akan Allah angkat dia, diangkat derajatnya, diangkat kedudukannya sehingga dia dekat dengan Allah. Ketika dekat, maka doa lebih mustajab, lebih mendekati terkabulnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, urusan waktu, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul rabbu min 'abdi fi jawfillah. Paling dekatnya keadaan Allah kepada hambanya itu di tengah malam. Kalau yang pertama, paling dekatnya hamba kepada Allah di sujud. Hadis kedua, paling dekatnya Allah kepada hambanya di tengah malam. Ini kalau diganggu, Anda sujud di tengah malam berdoa, dua perkara yang menyebabkan terkabul itu bersatu. Sehingga ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma, ya Rasul, doa di waktu kapan yang lebih mendekati ijabah? Maka Nabi menjawab,
fi jawfil lail wa dubur kulli sholatin maktubah, di tengah malam dan setelah setiap sholat 5 waktu. Di tengah malam dan setelah setiap sholat 5 waktu. Wa dubur kulli sholatin maktubah. Di sini menolak pendapat sebagian orang yang mengatakan tidak dianjurkan doa setelah sholat. Ada hadis jelas doa setelah sholat termasuk doa yang waktu makbul di situ. Sehingga dalam hal ini Al-Habib Umar bin Hafizahullah, beliau pernah mengatakan, seandainya ada seorang hamba Allah di bawah arsy, entah itu malaikat atau manusia atau makhluk lain, tidak sujud kepada Allah. Tapi ada hamba di inti bumi, bukan di bumi, di inti bumi sujud kepada Allah, maka yang inti bumi lebih dekat kepada Allah daripada di bawah arsy. Kenapa? Karena patokannya bukan tempat, tapi keadaan bagaimana. Sehingga dalam hal ini disebutkan doa itu memang di dalam berdoa terdapat poin-poin penghambaan, tapi di dalam doa juga terdapat syarat-syarat. Allah Ta'ala ketika berfirman, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi kalian. Nah, ijabah ini mungkin sebagian kita berpikir, saya berdoa bertahun-tahun tapi nggak dikasih. Bahkan sampai ada yang putus asa, nggak mau doa lagi. Nah, ini kadang-kadang demikian. Sementara Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Kok bisa? Kok beda? Nggak mungkin ayat itu bohong. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah, maha jujur di dalam firman-Nya. Maka ketahuilah di dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi, itu Allah memberi syarat-syarat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Poin pertama, ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Idza da'an, kalau di dalam ilmu nahwu yaknya dibuat. Ai idza da'ani, kalau dia benar-benar meminta kepadaku. Artinya di sini seorang hamba itu kalau dia masih ada mengharap kepada selain Allah, berarti dia minta pada Allah dan selainnya. Dan ini bertentangan dengan idza da'a. Dia berdoa tapi masih pikir masih ada toko yang menghasilkan terus, masih sawit saya masih berbuah, sehingga mengharap pada Allah kurang. Karena ada yang dijajakan. Oh, ada suami saya yang tiap bulan ngasih uang belanja, sehingga doanya kurang dulu. Kenapa? Karena dia berpikir kalau ini dikabulkan masih ada yang lain. Yang seperti ini tidak bisa dikabulkan. Kenapa? Karena hatinya nggak utuh. Sementara di dalam ayat yang lain, seorang arif billah mengartikan ayat makna zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ini bab zakat, bab mustahil. Innamas shadaqatu lil fuqara. Seorang arif billah ini mengartikan sesungguhnya pemberian Allah itu hanya untuk yang fakir, yang butuh. Kalau nggak butuh nggak bisa dikasih. Hati harus butuh dulu, Pak. Kalau hati nggak butuh, bagaimana Anda bisa dapat sedekah dari Allah?
Ya apa cara hati butuh ini Ustaz? Sementara saya ada semua, ya fulus ada, anak istri makmur, sehat badan, ya kerja makan, apa yang saya butuhkan lagi? Lagi ini nakalnya seorang hamba di situ, sehingga dia menganggap dia nggak butuh. Padahal harus hamba itu terus butuh pada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai seluruh manusia. Di sini Allah memakai khitab manusia, bukan yang beriman, untuk menyebutkan hakikat seluruh hamba Allah. Mau itu yang beriman atau yang kafir, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua ini fakir, butuh pada Allah. Mau gak mau, sadar gak sadar kalian butuh pada Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Semoga Allah Maha Kaya, gak butuh kalian. Allah gak butuh ibadah kita. Hamid lagi Maha Terpuji. Ketika Allah itu cinta pada hamba ini, yang dia merasa gak butuh pada Allah, maka Allah kasih ujian biar sadar, dibuat bangkrut dia, ya, dibuat gak panen lagi sawitnya, sarang burungnya gak menghasilkan lagi. Dia minta ke fulan ditutup itu, nelpon fulan diblokir, sehingga akhirnya dia ngerti bahwasanya gak ada yang bisa diharapkan daripada makhluk. Ada Allah, baru dia ya Rob, baru tengah malam mengadakan tangan. Ini tanda Allah masih perhatian pada dia. Allah sadarkan dia sebelum dia wafat kalau dia butuh Allah. Kalau sudah orang itu dia butuh Allah, cepat Allah kasih. Karena intinya adalah menumbuhkan rasa butuh. Jangan sampai disentil nunggu fakir dulu, nunggu penyakit yang divonis gak sembuh dulu, baru Anda mengadakan tangan ya Rob ya Rob. Nunggu itu dulu jangan. Tapi sadarlah bahwasanya minimal kita ini butuh langgengnya iman. Orang sekaya apapun itu dia butuh sejam ke depan masih kaya, dan Allah Maha Kuasa mencabut setengah jam sebelum itu. Allah Maha Allah Maha, sehingga kalau kita tahu Allah Qadir, Allah ini Maha mampu mencabut sehat saya ini langsung sekejap, besok dari sana apa-apain bisa, baru dia butuh minimal butuh langgengnya nikmat dan khawatir tercabutnya nikmat itu minimal. Kalau orang sadar itu, berarti setiap detik dia butuh pada Allah. Tiap detik dia butuh pada Allah. Itulah para awliya. Para wali itu setiap menitnya itu butuh kepada Allah. Sehingga mereka doa ketika susah atau ketika nyaman sama khusyuknya. Beda kalau kita maaf, pas lagi nyaman doanya males gini aja. Kadang-kadang ya amin saya bilang. Tapi pas kena musibah, kena masalah, kena bangkrut, yo, sampai nangis. Kenapa? Lagi ada masalah. Ya, pas selesai masalahnya, lupa lagi. Itu sifat kita. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'a." Siapakah yang mengijabahi orang yang terdesak ketika dia berdoa kepadanya? Artinya apa? Seandainya kita ini melatih diri untuk merasa terdesak. Latih diri Anda merasa kepepet walaupun Anda nyaman. Apa kepepetnya? Gak bisa kita jamin kita hidup 1 menit yang akan datang.
sementara masih belum ada yang bisa kita capai, baik itu urusan akhir urusan dunia. Kita minta tambahan ini. Ini orang yang terdesak. Nah, menanamkan seperti ini agak repot. Tapi itu kalau dilatih terus akan bisa. Alhamdulillah beliau menyebutkan bagaimana suatu hakikat itu ada kalanya menyebabkan orang tidak berdoa, tapi harus berdoa dengan syariat. Sebutkan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup bagiku pengetahuan Allah akan aku min su'ali wa ikhtiyari, daripada doaku dan ikhtiar. Artinya apa? Tanpa aku berdoa, Allah ngerti hajatku. Allah ngerti. Tanpa aku berdoa pun Allah ngerti hajatku. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar pakai minjani itu ketapel raksasa itu. Sampai kalau pernah lihat film-film kolosal itu, ada yang batu berapi yang dilempar ke musuh kayak ketapel. Nah, itu Nabi Ibrahim ketika beliau itu memenggal kepala berhala, disisakan satu. Itu hanya Raja Namrud menyuruh orang-orang kumpulkan kayu bakar sapi besar. Dan Nabi Ibrahim dilempar ke situ. Ini sudah membara, dilempar. Ketika di tengah-tengah itu dalam tafsir, mau dilempar ke situ. Jibril datang. Ya Ibrahim, alaka hajat. Ya Ibrahim, apakah kamu punya hajat? Masih tanya Jibril. Sudah tahu mau dilempar ke situ. Apa kata beliau? Ana ilaika fa. Kalau kepada engkau Jibril bukan punya. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim gak ada hajat sama sekali, tidak. Tapi ngeluh ke makhluk gak mau. Ngeluh ke makhluk bentuk kekurangan jalan seorang hamba yang punya Allah. Kok bisa kalau ke makhluk dia punya Allah? Nabi Ibrahim gak mau. Ana ilaika fa. Kalau kepada engkau gak mau. Menunjukkan Nabi Ibrahim punya hajat besar yang mau dilempar. Tapi kepada Jibril dia mengatakan Allah salah Allah. Ya sudah, minta sama Allah langsung. Kalau ini sudah mau masuk ke hati. Apa kata beliau? Ilmu bihati yuni ansari. Ilmu Allah akan keadaanku cukup, gak perlu aku minta lagi. Allah Maha tahu, aku sadarkan ini Allah lebih ngerti. Sebelum aku minta pun Allah paham. Langsung Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salam ala Ibrahim. Wahai Nabi, jadilah engkau dingin dan keselamatan hanya untuk Ibrahim. Kalau nggak ada Ibrahim ya nggak bisa masak kita. Api sedunia dingin semua, repot sampai. Tapi makai ala Ibrahim, hanya untuk Ibrahim. Dingin artinya, nggak kebakar. Sehingga dalam hal ini, secara hakikat Allah itu sudah menghajat. Tapi doa itu syariat. Doa itu syariat karena Allah yang nyuruh. Ud'uni, doakan itu. Walaupun kita ngerti Allah itu sudah tahu hajat saya. Yang terbaik saya itu Allah ngerti. Tapi saya harus minta bentuk saya ini seorang hamba. Karena disebutkan dalam bait yang selanjutnya, fadu'ai wabtihadi syahidun bi biftidori. Adapun aku berdoa terus kepada Allah, aku berintihar, berteteru, ngemis kepada Allah, itu adalah bukti aku fakir kepada Allah. Itu kayaknya adalah doanya orang yang wali. Ketika dia minta hajat duniawi, bukan minta, dia ibadah. Doanya orang wali itu bukan minta,
tapi ibadah. Kalau kita, doa kita minta. Artinya apa? Kalau sudah kelar hajat, nggak doa lagi itu kita. Tapi kalau mereka mau susah mau senang tetap doa terus. Kenapa? Ini ibadah. Ini ibadah. Beda dengan sebagian kita. Kalau lagi nggak butuh Allah, doanya nggak kencang. Karena doa kita cuma minta, bukan sebagai ibadah. Ini perbedaan. Jadi dalam hal ini, syarat pertama harus iftiqar. Hati yang butuh pada Allah. Kalau nggak butuh, merasa nggak butuh, itu kurang terkagum. Kenapa? Karena ada model-model kurang butuh. Kalau dikabulkan alhamdulillah, nggak dikabulkan ya masih ada pasokan yang lain. Nah ini repot. Ya, harus butuh. Kemudian yang kedua, idadaan faliyastajibuli artinya maka hendaknya mereka yaitu hamba-hamba itu ijabahi dulu ajakan. Faliyastajibuli ijabahi dulu ajakanku sebelum mereka memohon ijabah dari. Ini suruh sholat males mau doa terkabul repot banget. Ya, suruh Allah males gak mau. Ya sulit mau terkabul. Kenapa? Karena dia nggak mengijabahi ajakan Allah. Ijabahi dulu ajakan Allah. Allah perintah ini turuti, melarang ini jauhi. Itu faliyastajibuli di situ. Ada orang-orang datang kepada sini berbinatang, mengatakan ya Imam, kita ini sudah berdoa kepada Allah siang malam, tapi kok mengapa tidak ada tanda-tanda terkabul? Kata beliau, mungkin kalian sudah beberapa perkara kalian tinggalkan. Di antaranya kalian tahu neraka tapi tidak berusaha menjauhi. Kalian ngerti surga tapi tidak berusaha lari kepadanya. Ya, disebutkan banyak. Kalian ngerti dosa tapi masih melakukannya. Ini bentuk faliyastajibuli. Orang kalau mau doanya makbul, dia kabulkan dulu permintaan Allah untuk kita, dari kita. Apa itu? Sholat, puasa, zakat waktunya, nutup aurat, bakti pada orang tua. Itu semua perintah Allah, minta kita mengijabahi ajakan Allah. Baru kemudian waliyu'minu. Syarat yang ketiga, waliyu'minu, hendaknya mereka beriman kepada. Apa berarti beriman? Aku yang ngabulkan doa. Artinya fokus. Disebutkan ada seseorang datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, aku ini dari dulu hidupnya ini fakir terus. Ajari aku Bismillah al-A'zam, nama Allah yang paling agung, agar aku bisa berdoa kepada Allah dengan nama itu. Diajari nama Musa. Seminggu, 2 minggu, sampai 6 bulan datang dalam keadaan masih fakir aja, masih fakir. Padahal sudah belajar, sudah minta dengan nama Allah yang paling agung. Maka dia Nabi Allah Musa kayak gini-gini terus, kok nggak ada terkabul. Hanya malamnya Nabi Musa munajat, ya Rabb, hambamu fulan, dia meminta kepadaku untuk diajari nama Allah, nama Engkau yang agung, dan aku ajari dia, dan dia meminta kepada Engkau. Seandainya aku bisa ngasih, tak kasih ya Rabb. Tapi aku nggak punya apa-apa, Engkau yang punya semuanya. Apa Allah jawab? Karena Nabi Musa ini gelarnya kalimullah, Nabi yang bisa berbincang langsung dengan Allah. Apa jawab Allah ya Musa? Seumpama dia berdoa hatinya fokus, aku kabulkan walaupun sekali. Tapi dia berdoa hatinya mikir kambingnya, kayak apa bisa terkabul?
Nah, ini maksudnya apa? Orang doa harus fokus. Di antara bentuk fokus, Anda minimal mengerti apa yang Anda minta. Ini kadang-kadang minta sampai nangis-nangis. Amin, amin, mintanya tahu artinya nggak ngerti, Pak. Kok nangis? Ingat utang belum bayar. Harus fokus. Sehingga minimal tuh tahu arti yang Anda baca itu apa. Sampai minta ke orang, ya, orang Inggris enggak. Tahu-tahu mintanya makin bahasa Inggris yang Anda baca, tapi nggak ngerti maknanya. Ya orang bingung mau ngasih model ini. Anda minimal harus tahu. So, saya nggak paham mana letter ini nggak paham. Minimal Anda ketika berdoa minta kebaikan dunia akhirat dan minta dijauhkan dari keburukan dunia akhirat. Itu minimal ya. Tapi kalau mau cuma minta khusus, ya usahakan ngerti apa yang diminta. Karena itulah penting untuk seseorang itu belajar bahasa Arab. Sampai-sampai Nabi bersabda, ta'allamul Arabiyah. Belajarlah kalian bahasa Arab wa 'allimuhan nas, dan ajarkan bahasa Arab itu kepada seluruh orang. Jadi bahasa Arab bukan punya orang Arab, dia punya muslimin. Bahasa Arab itu bahasa muslimin, bukan bahasa orang Arab. Ingat hadis Nabi sudah jelas. Perintah ta'allamu di sini bukan untuk orang Arab. Orang Arab nggak perlu belajar bahasa Arab, sudah lahir sudah bahasa Arab. Itu untuk kita. Kita yang bukan orang Arab ini disuruh belajar bahasa Arab. Ada hadisnya, Pak. Kenapa? Sholat pakai bahasa Arab. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti apa yang Anda baca? Quran bahasa Arab. Bagaimana bisa Anda tanda Qurannya kalau nggak ngerti maknanya? Doa-doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, makan, minum, kendaraan, masuk rumah, bahasa Arab semua. Jadi kalau nggak ngerti kayak apa bisa khusyuk? Kitab-kitab ilmu bahasa Arab semua. Sehingga bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab, dia bahasanya Muslim. Dan sangat repot kalau ada orang ahli bahasa Inggris tapi bahasa Arab orang lain. Kok bisa dia mengutamakan bahasanya orang lain sementara bahasa Islam ini yang ngerti? Ya. Terus yang kemudian ati wal yu'minu, yakin Allah yang mengijabah. Memang ijabah itu bukan tergantung keinginan kita, tapi di waktu yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Disebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu berdoa untuk kehancuran Fir'aun dan diamini oleh Nabi Harun sang adik. Maka Allah berfirman, qad mujibat da'watukuma, dalam surah Quran, telah diijabahi doa kalian berdua. Ya, fastaqima, maka istiqomalah kalian dalam berdakwah, wala tattabi'an sabilal ladzina la yuqinun, dan jangan kalian ikuti jalannya orang-orang yang beriman. Apa itu? Putus asa dari doa gara-gara enggak kabul. Itu orang yang beriman. Disebutkan dalam tafsir antara jarak antara doanya Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu 40 tahun. Bayangkan, ini doa Nabi sudah dijamin Allah akan mengabulkan, tapi terjadinya 40 tahun kemudian. Kita minta malam ini, besok mau kelar, bagaimana saja? Karena besok nggak kelar, nggak doa lagi. Ya. Ini adabnya bagaimana? Adab itu penting. Berdoa itu harus ada adab. Bahkan ya, dalam mengucapkan doa itu hendaknya kita pakai adab. Ya, orang mobil ini nggak beradab sampai.
Karena itulah kita disuruh mencontoh doa di Al-Quran ini apa. Kita lihat doanya Nabi Musa waktu beliau dikejar Fir'aun, ya gara-gara nempelin salah satu pasukan Mesir sampai meninggal. Karena Nabi Musa itu kekuatannya 40 laki-laki, sekali nempelin meninggal. Fawakazahu, kena kamikaze sama Nabi Musa. Faqadha alaih, langsung mati. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Itu hanya dikejar itu beliau lari ke tempat kampungnya Nabi Syuaib. Itu sebutkan beliau itu 2 minggu nggak makan, nggak minum, cuma daun-daun aja sampai hijau, kulitnya itu sampai kelihatan hijau, saking sering makannya daun. Dalam keadaan gitu beliau duduk di bawah pohon. Pengen apa? Pengen 1 potong roti. Apa? Ini bagus doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku pada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku sangat butuh, ya, sangat butuh. Tapi nggak bilang roti ya roti. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh pada kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Sopan Nabi Ayub ketika beliau diuji dengan penyakit, apa doa beliau? Rabbi inni masyayyi'tu. Ya Allah, aku lagi terkena bahaya. Ya Allah, Rabbi inni masyayyi'tu. Beliau cuma ngeluh, nggak bilang angkat ya Allah, angkat. Rabbi inni masyayyi'tu. Ya Allah, aku lagi terkena bahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau yang paling Maha Pengasih. Doanya Nabi itu ada, nggak langsung angkat ya Allah, angkat. Karena ngerti ini semua dari Allah. Kalau waktunya diangkat pasti diangkat. Kalau belum, walaupun Anda kayak apa, sulit diangkat. Disebutkan oleh Syekh Sya'rawi mengatakan al-bala la yurfa hatta yudh'a. Bala itu tidak akan diangkat dari seorang hamba sampai hamba itu ridho dengan ketentuannya. Kalau hamba itu ridho baru diangkat. Kalau enggak, tetap aja itu. Nah ini ya. Sehingga yang pertama harus wali minubi, ya, yang ketiga itu wali minubi. Harus dia itu iman Allah Maha Mengabulkan. Termasuk nama Allah Al-Mujib, yang Maha Mengijabahi. Al-Mujib, yang Maha Mengijabahi. Harus Anda yakin. Termasuk Anda yakin, jangan putus asa dari doa. Banyak orang 2 tahun, 3 tahun nggak terkabul, nggak doa lagi. Akhirnya cuma juga nggak kabulkan. Ingat, terkabulnya doa itu macam-macam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ketika aku minta kepada Allah dan aku diberi, maka aku gembira. Tapi ketika aku minta aku tidak diberi, aku gembira berkali-kali. Kok bisa? Ya, kalau aku diberi berarti itu adalah keinginanku. Tapi kalau aku tidak diberi, itu keinginan Allah. Dan aku lebih senang keinginan Allah daripada keinginanku. Ini orang yang yakin banget. Karena nggak mungkin semua kejadian itu kecuali Allah. Disebutkan oleh Al-Habib Muhammad yang mengatakan, doa yang diijabahi itu ada kalanya, ya. Doa yang diijabahi ada kalanya. Pertama, Anda diberi sama dengan yang Anda minta. Tapi biasanya seperti ini ada efek sampingnya. Ada orang pemuda minta, ya Allah, nikahkan saya dengan fulanah, ya Allah, jangan yang lain, ya. Dia tiap tahajud minta itu terus, karena tetangganya sering ya Allah, fulanah, jangan yang lain, fulanah. Nah, dikasih sama Allah.
berjalan pernikahan mulai sumpah dia, nggak sesuai ekspektasi. Ya, karena Anda mintanya langsung. Salah, minta dia salah. Minta itu ngatur, jangan ngatur. Minta itu serahkan pada Allah karena Allah lebih tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian enggak tahu. Kalian enggak tahu apa-apa. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dalam ayat Quran. Minta itu jangan ngatur. Ya. Terus yang kedua, ada kalanya ijabah doa itu ada diberi yang lebih besar dari yang Anda minta. Yang lebih nikmat, yang lebih membahagiakan daripada yang Anda minta. Karena akal kita meminta sesuai kadar akal kita. Tapi kita nggak tahu di balik itu bagaimana. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, kata Allah. Mungkin kamu senang sesuatu, tapi itu keburukan untuk kalian. Itu keburukan. Sehingga Allah kasih yang lebih baik. Yang ketiga, adakannya terkabulnya doa itu, Allah cegah Anda dari musibah yang harusnya Anda kena. Tapi berkat doa yang terkabul, musibah itu gak jadi mengenai Anda. Jadi jangan putus asa, doa terus, ya, doa terus. Yang keempat ini yang paling hebat. Apa? Allah kabulkan tapi di surga. Allah kumpulkan pahala doa Anda, tapi Allah kasih bukan di alam sementara, di alam abadi. Anda merasakannya bukan di sini, di alam yang sementara ini, tapi di alam yang abadi. Sehingga seorang salaf mengatakan, sungguh aku sering meminta kepada Allah urusan duniawi, tapi aku mengharap tidak terkabul di sini, terkabul di akhirat. Ini kalau ngerti sih, kalau nggak ngerti ya ngomel-ngomel terus. Ya. Jadi ini 4 bentuk terkabulnya doa. Sehingga dalam hal ini tidak rugi orang yang banyak doa, nggak rugi. Kenapa? Karena terkabul itu di 4 hari. Banyak Anda doa, nggak mungkin putus asa. Bahkan disebutkan ada kalanya hamba itu setiap malam memohon sesuatu tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah rindu rintihannya. Allah rindu merintihnya, nangisnya. Ini kalau dikabulkan nggak nangis lagi, nggak merintih lagi. Sehingga Allah biarkan. Kalau nanti dikabulkan tidur lagi malam hari ini mumpung ada masalah dia merintih. Nah, sehingga ini khusnudon kita wajib rasakan baik. Ya. Nah kemudian di dalam berdoa itu kita dianjurkan mencari waktu-waktu dan tempat-tempat yang di situ memicu terkabulnya doa. Di antara waktu adalah Ramadan. Ramadan ini disebutkan oleh para ulama 24 jam itu nilainya sama dengan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu disebutkan Allah Ta'ala berseru setiap sepertiga malam terakhir. Apa itu? Hal min thalibi hajatin fawtiyalah. Apakah ada yang punya hajat, aku kasih hajatnya. Hal min mustaghfirin fawfirulah. Apakah ada yang minta ampun, aku ampuni dia. Sampai ada subuh. Itu setiap malam. Tapi Ramadan 24 jam sama nilainya kayak seperti malam terakhir. Anda mau doa pagi, siang, maghrib sama nilainya. Tapi ada waktu-waktu yang melebihi itu. Apa itu? Waktu berbuka. Dalam doa dalam disebutkan inna lis-shaim inda fitri da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang gak mungkin tertolak. Kenapa? Di waktu itu karena banyak lalai Pak kalau sudah berbuka. Ya jangan doa Pak, bismillahnya lupa. Kadang-kadang ada gak dengar juga, gak jawab juga waktu ada. Sehingga waktu itu Allah kasih, ayo
waktu engkau terlena dengan nikmatnya makanan, nikmatnya minum, ingat Allah. Doa minimal Allahumma lakal sumtu wa bika amantu, minimal. Habis itu Anda punya hajat apa sebut. Waktu orang sibuk dengan makannya, Anda sibuk dengan doa Anda. Ini termasuk sesuatu yang banyak orang lalai. Sehingga waktu orang lain jangan lalai. Karena di samping itulah pemberian Allah sangat besar. Ya. Adapun tempat di masjid ketika perang berkecamuk, pas tengah-tengah di medan perang itu doa mustajab. Termasuk waktu iqomah. Waktu iqomah itu kita berdiri mau takbir, itu doa mustajab. Nabi sudah menyebutkan waktu iqomah sama inti kemuliaan bertemu musuh itu ketika perang, itu doa mustajab. Ya, termasuk di Makkah Al-Mukarramah, di masjid-masjid, di majelis ilmu, ya itu doa mustajab. Sehingga Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu mengatakan, setiap habis dakwah maka doa mustajab. Ad-dakwah wa doa itu bersandingan. Habis ada dakwah pasti ada doa mustajab. Sehingga para salaf itu kalau mereka ada hajat, mereka hadir majelis taklim untuk terkabulnya hajatnya. Mereka hadir untuk terkabulnya hajat. Kenapa? Karena doa mustajab di waktu dakwah. Nah itu ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terus istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatannya. Kita diberi kekuatan untuk menyempurnakan puasa kita secara kualitas, bukan hanya meninggalkan hal yang membatalkan, tapi juga meninggalkan hal yang menggugurkan pahala puasa daripada maksiat-maksiatnya. Al-hadiyah qulubiyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا وفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وترباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخينا بقيا ولما نحظى بالخير ونطلق كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض على ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل الملون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.